Mubtada itu ma'rifah, tapi kok dengar-dengar ada yang bisa nakirah ya? Bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Khair insyaallah. Belajar apa nih? Ini belajar bahasa Arab ya. Oh, Oke. Masya Allah. Mubtada kan ini ma'rifah nih ya. Tapi dengar-dengar ada yang bisa nakirah. Memang sih kalau mubtada itu bisa nakiroh. Heeh. Nah punya penjelasan yang bagus dari Ustaz Tami. Mau tahu? Boleh tuh. Ini dia. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat pintar, pada edisi sebelumnya telah kita uraikan bahwa mubtada memiliki 3 gizi utama sebagai berikut. 1. Harus berupa isim, tidak boleh fi'il atau huruf. 2. I'rabnya selalu marfu', bukan mansub atau majrur. 3. Sifat asalnya adalah ma'rifah, bukan nakiroh. Maka dari kisi-kisi tersebut diantaranya dapat kita pahami bahwa mubtada sifat asalnya adalah ma'rifah. Sahabat pintar, namun dalam kondisi tertentu terdapat musawighat, yaitu faktor-faktor pemboleh yang menjadikan mubtada bersifat nakiroh, tidak lagi ma'rifah. Nah, apa sajakah musawighat mubtada nakiroh? Sebenarnya ada banyak musawighat tersebut. Kalau yang disebutkan oleh Ibnu Malik ada sekitar 23 poin. Namun pada kesempatan kali ini saya cukupkan mengambil sampel sebanyak 5 poin saja. Selebihnya bisa kita pelajari di majelis-majelis ilmu bahasa Arab dengan bimbingan para guru. Sahabat pintar, 5 poin dari musawighat mubtada nakiroh tersebut adalah: 1. Ketika mubtada diakhirkan dan khobar dikedepankan, yakni yang dikenal dengan uslub mubtada muakhar, khobar muqaddam. Posisi mubtada yang diakhirkan merupakan salah satu musawwig bolehnya mubtada bersifat nakiroh. Contoh, fil fasli talibun. Di dalam kelas ada seorang murid. Fil fasli sebagai khobar muqaddam, talibun mubtada muakhar. Amama baitina sayyaratun. Di depan rumah kami ada sebuah mobil. Amama baitina sebagai khobar muqaddam, sayyaratun sebagai mubtada muakhar. Khalfal masjidi madrasatun. Di belakang masjid ada sebuah sekolah. Khalfal masjidi sebagai khobar muqaddam, madrasatun sebagai mubtada muakhar. Jika kita perhatikan, seluruh mubtada muakhar pada contoh-contoh kalimat tersebut bersifat nakiroh dengan tandanya berupa tanwin. Musawwig yang kedua, ketika mubtada disifati, yakni berada dalam uslub atau konsep na'at man'ud. Mubtada meskipun posisinya di awal jumlah, namun jika disifati dengan suatu kata sifat hingga menjadi konsep na'at man'ud, maka ini menjadi salah satu musawwig bolehnya mubtada bersifat nakiroh. Contoh,
Talibun mujtahidun fil fasli. Murid yang rajin di dalam kelas. Talibun sebagai mubtada sekaligus man'ut, mujtahidun sebagai na'at, fil fasli khobar. Sayyaratun jamilatun amama baitina. Mobil yang indah di depan rumah kami. Sayyaratun sebagai mubtada sekaligus man'ut, jamilatun sebagai na'at, amama baitina sebagai khobar. Madrasatun jadidatun khalfal masjidi. Sekolah yang baru di belakang masjid. Madrasatun sebagai mubtada sekaligus sebagai man'ut, jadidatun sebagai na'at, khalfal masjidi sebagai khobar. Seluruh mubtada pada contoh-contoh kalimat tersebut bersifat nakirah dengan tandanya berupa tanwin. Musawwik nakirahnya karena mubtada disifati. Musawwik yang ketiga, ketika mubtada didahului oleh istifham, yaitu kata tanya. Mubtada meskipun posisinya berada di depan, di awal jumlah, bila didahului oleh suatu kata tanya atau istifham, maka ini termasuk musawwik bolehnya mubtada nakirah. Contoh, a talibun fil fasli, apakah ada murid di kelas? A sebagai istifham, talibun sebagai mubtada, fil fasli sebagai khobar. A madrasatun khalfal masjidi, apakah ada sekolah di belakang masjid? A sebagai istifham, madrasatun sebagai mubtada, khalfal masjidi sebagai khobar. Pada dua contoh kalimat tersebut, mubtada bersifat nakirah dengan tandanya berupa tanwin. Musawwik nakirahnya karena didahului oleh istifham. Musawwik yang keempat, ketika mubtada diidhofahkan kepada lafadz atau isim yang nakirah. Hal ini terkait dengan kaidah bahwa isim yang diidhofahkan kepada ma'rifah dia juga menjadi ma'rifah, isim yang diidhofahkan kepada nakirah dia juga menjadi nakirah. Ini berarti mubtada meskipun posisinya berada di awal jumlah, tapi jika diidhofahkan kepada isim nakirah, otomatis dia juga menjadi nakirah. Contoh, talibu ilmin fil fasli, seorang penuntut ilmu di dalam kelas. Talibu sebagai mubtada sekaligus mudhaf, ilmin mudhaf ilaih, fil fasli khobar. Sayyaratu tajirin amama baitina, mobil seorang pedagang di depan rumah kami. Sayyaratu sebagai mubtada sekaligus sebagai mudhaf, tajirin mudhaf ilaih, amama baitina sebagai khobar. Pada dua contoh kalimat tersebut, mubtada bersifat nakirah. Bukti nakirahnya adalah diidhofahkan kepada isim nakirah, sekaligus ini sebagai musawwiknya. Musawwik yang kelima, ketika mubtada mengandung makna doa. Mubtada meskipun posisinya berada di awal jumlah, namun jika mengandung makna doa, maka ini termasuk musawwik bolehnya mubtada bersifat nakirah. Contoh, salamun alaika,
semoga keselamatan atasmu. Salamun sebagai mubtada, alaika sebagai khobar. Rahmatun alaihim, semoga rahmat Allah atas mereka. Rahmatun sebagai mubtada, alaihim sebagai khobar. Pada dua contoh kalimat tersebut, mubtada bersifat nakirah karena berupa lafadz yang mengandung makna doa. Sahabat pintar, ada satu catatan yang harus kita perhatikan. Apabila tidak ada musawighat yang didapati untuk membolehkan mubtada nakirah dalam suatu jumlah, maka tidak boleh menakirahkan mubtada, karena mubtada hukum asalnya adalah ma'rifah. Misalnya, talibun fil fasli, murid di dalam kelas. Talibun sebagai mubtada, fil fasli sebagai khobar. Ini adalah contoh kalimat yang tidak tepat, karena jika ditinjau tidak ada musawwik apapun yang menjadikan mubtada'nya bersifat nakirah. Nah, sekarang bisakah Anda membuat contoh kalimat dengan mubtada' nakirah sesuai 5 poin musawwighat yang sudah dijelaskan? Sahabat pintar, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan kita terkait ilmu bahasa Arab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Nah, gimana akhi penjelasan dari Ustaz Amin? Bagus kan? Bagus, Masya Allah. Alhamdulillah, Ana jadi paham sekarang. Nah, penjelasan ini dimuat di channel YouTube beliau yang namanya Pintar Nahwu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kunjungi channel beliau. Kemudian jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Syukron wa jazakumullahu khairan. Silahkan like dan share video ini jika dirasa bermanfaat dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.